Selamat siang, welcome back to my channel Hana Putih Berhas. Terima kasih klik video ini dan terima kasih juga mendukung. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung hari ya. Yang daripada hari Senin, dari malas-malasnya sudah sampai mau malam minggu. Siapa lagi yang malas-malas, sini saya gigit. Doa saya hari ini semoga apa yang kita lakukan dipermudahkan urusannya, diperluaskan rezekinya, sehat-sehat pastinya. Jangan ada yang malas, walaupun sebetulnya sejujurnya kita capek ya guys. Tapi ya sudahlah, nama juga kehidupan. Yang pasti walaupun capek, bola tetap bola ya guys. Dimana kita tahu kemenangan Indonesia menentang Arab memang menjadi salah satu game paling dramatik. Dan di sebalik kemenangan itu rupanya ada kesalahpahaman di antara pemain. Salah satunya ini yang orang bilang bikin emosi juga ya. Untung waktu game itu tidak ada kericuhan, sempat dihalang sama pemain Indonesia sendiri. Kalau saya tidak salah, Al-Bulai ini kena tatapan sandi, langsung kecut dia guys. Tapi jujur saya katakan, kalau namanya soal mental, kamu jangan bertarung sama Indonesia, mending mundur saja. Ini dari channel Gas, katanya pulang ke Arab langsung curhat, semuanya di sana seperti neraka. Nih kata si Al-Bulai, salah satu pemain yang bikin emosi timnas waktu game ya. Siapa-siapa yang tahu pasal kasus ini pemain, nanti kamu komen di bawah, saya kepo. Let's go to the video. Let's go. Ini ya game perjuangan ya kali ini ya. Kemenangan Indonesia atas Arab masih menyisakan sejumlah cerita yang menarik untuk dibahas. Tentu saja, hasil 2-0 atas The Green Falcon pada akhirnya membuat kepercayaan diri pemain Indonesia meningkat. Dan itu sejatinya bagus untuk modal pertandingan melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret 2025. Nah, di laga versus Arab kemarin, awalnya publik khawatir nih, apakah para pemain timnas bisa kuat menghadapi pressure yang ada, plus kesabaran melawan drama-drama pasukan khas bangsa Arab yang semuanya tahu kayak gimana. Dan sudah pasti nama Ali Al-Bulai adalah satu nama yang jadi sorotan. Akan tetapi, asli sumpah, back Al-Hilal yang biasanya tengil itu beneran mendadak kalem. Bahkan saat ia dalam tanda kutip ditantangin Justin Hubner, Al-Bulai seperti lebih menahan diri karena pemain ini paling banyak dramanya sewaktu game berlangsung ya, makanya itu orang sangat-sangat emosi. Nah, sebelum ini pun ia benar-benar gak nyangka para pemain Indonesia sama sekali gak ada takut-takutnya. Termasuk ketika ia mendapatkan sikutan mesra dari Ragnar Oratmangun di leg pertama. Yap, sebuah hal yang bahkan penonton pun gak expect, di mana Al-Bulai seperti kena mental di laga tersebut. Ibarat gak kayak biasanya, yang mana ia sering banget bertingkah gak jelas dan suka memprovokasi lawan. Nah, menurut kabar yang ada, setibanya di Arab, Ali Al-Bulai mengaku jika ia benar-benar merasa tertekan dengan atmosfer GBK yang menurutnya gak biasa. Setelah itu ia juga menyebut kalau Indonesia adalah tim yang sangat aneh karena bisa menghukum lawan di saat tak terduga. Ya, apa? Mungkin dia sudah merasa gagal ya, gagal gara-gara dramanya itu tidak dipercaya dan akhirnya kalah. Tapi respect ya, semua pemain kali ini memang gila-gila. Meskipun sempat terpuruk, namun untuk saat ini, boleh dibilang publik tanah air wajib bangga karena timnas secara level beneran naik kelas. Sebab dilihat dari sisi manapun, kualitas pertandingan yang dijalani emang bukan lagi level ASEAN. Yap, di round 3 ini, para pemain timnas benar-benar mendapatkan pelajaran. Kalau dalam pertandingan sekecil apapun, kesalahan pasti akan dihukum, serta pentingnya untuk bisa klinis di depan gawang. Nah, yang terpenting di sini adalah mentalitas Garuda. Bahkan ketika sebelumnya, kita ini selalu jiper dan pesimis ketika cuma melawan Vietnam ataupun Thailand. Kini kita bisa sangat pede untuk melawan siapapun, walaupun secara hasil mungkin masih kurang. Paling enggak, dari sisi mental kita udah nggak minderan lagi ketika melawan tim dengan nama besar. Tentu saja hal ini dilandasi pada perkembangan timnas Indonesia itu sendiri, yang mana Coach Shin pelan-pelan sukses menjadikan tim ini sebagai tim yang sangat solid baik di dalam maupun di luar lapangan. Alhasil, secara peringkat boleh kalah ya, tapi kalau spirit tuh jangan ditanya. Indonesia biangnya. Tuan tim ini benar-benar utuh, terbukti di saat tekanan datang kanan kiri. Semuanya tetap bersatu dan fokus sampai akhirnya bisa sedikit bernafas lega karena sukses menang 2-0 atas Arab di GBK.
Tapi apa namanya, aura kali ini cukup berbeda ya guys. Wah, yang mencuri perhatian tuh ketika Verdong juga ya, kalau tidak salah kakinya krem guys, tapi sempat berlari lagi. Itu yang orang bikin semangatnya cukup tinggi, semata-mata mau Indonesia menang. Wush, gila. Oh my god. Yap, sebenarnya situasi yang dialami oleh timnas Indonesia ini kurang lebih sama ketika di awal-awal pertandingan round 2. Di mana ketika itu tim Garuda benar-benar masuk dalam situasi sulit usai kalah 1-5 dari Irak dan cuman imbang 1-1 melawan Filipina. Namun meskipun dihujat sana-sini, pada akhirnya tim Garuda mampu keluar dari lubang jarum sampai akhirnya lolos ke round 3. Nah, berkaca dari pengalaman tersebut, mudah-mudahan semuanya bisa terulang lagi. Karena sejatinya peluang itu sangatlah terbuka, mengingat masih ada 2 laga home melawan Bahrain dan juga China. Yap, harus diakui, kalau secara jadwal sebenarnya timnas Indonesia ini boleh dibilang cukup beruntung. Tinggal gimana caranya memanfaatkan itu semua, karena kembali lagi nasib kita ya di tangan kita sendiri, kan gitu. Betul. Tapi ya, ini aku yakin ya stadium GBK menjadi stadium angker lah ya untuk lawan-lawan yang akan datang ya. Pasti Indonesia sekarang sudah berubah drastis. Dulu waktu lawan sama Vietnam sama Thailand mungkin penonton sudah pesimis, tapi sekarang ketika Arab pun kandas, Australia juga, di sini kita nampak yang mentalnya timnas tuh semakin hari semakin ada peningkatan, dan itu peningkatannya tidak sampai 1 tahun sudah wow. Wah, ini ya saya tidak terbayang kayak kalau Indonesia masuk Pildun guys. Oh my god. Yap, kembali ke laga versus Arab. Tentu saja nggak ada yang nyangka kalau Indonesia bisa bermain sebaik itu, entah dalam bertahan maupun menyerang. Sebab semua juga tahu, mental tim ini benar-benar lagi diuji. Usai dikerjai Bahrain, kalah mengejutkan dari China, dan dibantai Jepang. Tapi semua kecemasan itu pada akhirnya mampu dibuktikan dengan fighting spirit luar biasa di laga versus Arab. Meskipun tekanannya luar biasa, namun hebatnya sampai peluit panjang dibunyikan, para pemain timnas beneran fight sampai akhir. Gak ada tuh istilah lemes, loyo, ataupun malas-malesan. Pokoknya selama kaki masih bisa berdiri dan berlari. Gak percaya, lihat tuh kemarin Kelvin Verdong yang walaupun udah terpincang-pincang masih tetap maksain fight sampai akhir. Intinya, selain game plan yang sukses dijalankan dengan baik, semangat juang tim Garuda untuk memberikan yang terbaik sangat amat layak diapresiasi. Betul. Di bukti awal kebangkitan timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang hebat di Asia bahkan di dunia ya.